Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi kita di channel Ilman Nafi'a. Kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi 2 kelas 8 semester 2. Nomor 1, luas segitiga siku-siku yang ditunjukkan oleh gambar di bawah adalah berapa sentimeter persegi. Kita semua tahu bahwa untuk menghitung luas segitiga siku-siku rumusnya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Namun kita tidak bisa langsung untuk menghitung luasnya karena panjang sisi B dan sisi C memiliki variabel X. Untuk itu kita tentukan terlebih dahulu variabel X-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Langsung saja, A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Panjang sisi A 20 cm sama dengan akar C panjangnya 5x kuadrat dikurangi B panjangnya 3x kuadrat. 20 sama dengan akar dari 5x kuadrat 25x kuadrat dikurangi 3x kuadrat 9x kuadrat. 20 sama dengan akar 25x kuadrat dikurangi 9x kuadrat 16x kuadrat. 20 sama dengan akar dari 16x kuadrat yaitu 4x. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 4. 20 dibagi 4 5, 4x dibagi 4x. Jadi nilai X-nya 5. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya pada panjang sisi B 3X. 3 kali 5 sama dengan 15. Sisi C 5X. 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, sisi yang kita perlukan untuk menghitung luasnya sudah kita ketahui nilainya. Kemudian kita tentukan sisi alas dan sisi tingginya. Kalau kita putar segitiga siku-siku ini ke arah kiri sebesar 90 derajat, maka yang jadi alasnya itu adalah sisi B. Dan yang jadi tingginya sisi A. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya, setengah kali alasnya 15, tingginya 20. Setengah kali 15 kali 20 yaitu 150 cm persegi. Jadi luas segitiga siku-siku di atas 150 cm persegi. Jawabannya yang A. Nomor 2. Pada belah ketupat ABCD di bawah, besar sudut A 60 derajat dan panjang BD 12 cm. Luas belah ketupat ABCD adalah, kita semua tahu bahwa untuk menghitung luas belah ketupat, rumusnya yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan setengah kali diagonal 1 panjang BD yang sudah kita ketahui 12 cm kali diagonal 2 belum kita ketahui. Untuk itu kita tentukan terlebih dahulu diagonal kedua, panjang AC. Tadi sudah disebutkan bahwa besar sudut A 60 derajat dan diagonal BD panjangnya 12 cm. Nah, besar sudut A dan diagonal BD akan terbagi dua oleh garis diagonal AC. Setengah dari besar sudut A berarti di sini 30 derajat. Yang sebelahnya lagi 30 derajat. Kemudian setengah dari panjang diagonal BD 6, setengahnya lagi 6. Nah, untuk menghitung setengah panjang diagonal AC
tentunya kita mengetahui perbandingan segitiga istimewa. Yang menghadap sudut 30 derajat itu 1, sisi miringnya 2, kemudian sisi samping dari sudut 30 derajat akar 3. Jadi kalau di sini 6, sisi miringnya kelipatannya 12. Dan sisi sampingnya 6 akar 3. Yang sebelahnya lagi sama 6 akar 3. Jadi diagonal AC sama dengan 12 akar 3. Nah, panjang diagonal AC sudah kita ketahui. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. 12 akar 3. Setengah kali 12, 6. 6 kali 12 akar 3, 72 akar 3. Jadi luas belah ketupat di atas adalah 72 akar 3 cm persegi. Jawabannya yang D. Nomor 3. Pada kubus ABCD EFGH di bawah, panjang rusuk AB 8 cm. Luas segitiga ABH adalah berapa cm persegi? Kita tahu bahwa untuk menghitung luas segitiga siku-siku, rumusnya yaitu setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alasnya panjang rusuk AB 8 cm kali tingginya panjang diagonal sisi AH 8 akar 2. Dari mana kita tahu bahwa panjang diagonal sisi AH 8 akar 2? Kita boleh cek dengan menggunakan teorema Pythagoras. Diagonal sisi AH sama dengan akar AE kuadrat ditambah EH kuadrat. Panjang AE sama dengan panjang rusuk AB 8 kuadrat ditambah panjang EH juga sama 8 kuadrat. Sama dengan akar 8 kuadrat 64 ditambah 8 kuadrat 64. Sama dengan akar 64 ditambah 64 128. Kita tahu bahwa akar 128 yaitu akar 64 kali akar 2. Akar dari 64 yaitu 8 akar 2. Kemudian kita hitung luasnya. Setengah kali 8, 4 kali 8 akar 2, 32 akar 2 cm persegi. Jadi luas segitiga siku-siku ABH adalah 32 akar 2. Jawabannya A. Nomor 4. Diketahui suatu juring lingkaran AOB dengan ukuran sudut pusat 90 derajat. Jika luas juring tersebut 7.850 cm persegi, maka jari-jari lingkaran tersebut adalah berapa cm? Kita tahu bahwa jari-jari lingkaran yaitu garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada keliling lingkaran. Kemudian, apa hubungan jari-jari dengan juring? Juring daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita gambarkan terlebih dahulu lingkarannya.
Oke, ini dia lingkarannya. Ini titik pusat lingkarannya. O, ini titik A. Kemudian kita tarik garis dari titik pusat lingkaran ke titik A pada keliling lingkaran. Nah, ini yang dinamakan jari-jari OA. Jari-jari pertama yang akan mengapit daerah jering AOB. Kemudian ini jari-jari kedua OB. Inilah jering AOB, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari, jari-jari OA dan jari-jari OB, dan busur AB dengan sudut pusat 90 derajat. Yang mana luas jering tersebut adalah 7.850 cm persegi. Yang ditanyakan di soal ini adalah panjang jari-jari lingkaran. Bagaimana untuk menentukan panjang jari-jari lingkaran? Tentunya kita dapat menentukannya dengan cara untuk menentukan luas jering AOB. Langsung saja, luas jering AOB sama dengan besar sudut pusat jering AOB per 360 derajat kali luas lingkaran, yang mana rumusnya V kali R kuadrat. Luas jering AOB yaitu 7.850 sama dengan besar sudut pusat jering AOB 90 derajat per 360 derajat kali pi-nya 3,14 kali R kuadrat. 7.850 sama dengan 90 per 360 kita perkecil dengan sama-sama bagi dengan 90. 90 dibagi 91, 360 dibagi 94 kali 3,14 kali R kuadrat. R kuadrat sama dengan 7.850 kali 4 dibagi 3,14. R kuadrat sama dengan 7.850 kali 4, 31.400 dibagi 3,14, yaitu 10.000. Nah, R-nya masih memiliki kuadrat, berarti yang 10.000 harus diakarkan. R sama dengan akar dari 10.000, yaitu 100. Jadi panjang jari-jari lingkaran di atas adalah 100 cm. Opsi yang tepat yang B.